Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita mulai pembelajaran pertama kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan masuk pada materi yang pertama untuk kelas 11, yaitu dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi, khususnya kita sebagai umat Islam yang telah diberikan Al-Quran. Kita harus mempelajari dan mengamalkannya, karena salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lang tadilu abadan. Kitab Allah wa sunnatur rasuli." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Allah telah menurunkan kitab suci kepada nabinya sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua kitab Zabur yang telah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berartikan adalah instruksi berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah. Sedangkan menurut istilah, kitab Taurat adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi pokok kitab Taurat berisi 10 perjanjian, yaitu 1. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat. Yang kelima, hormati kedua orang tua. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu. Dan yang terakhir 10. Jangan menginginkan milik orang lain. Sedangkan fungsi Allah turunkan kitab Taurat adalah yang pertama menjadi petunjuk Bani Israel. Kemudian berjalannya waktu, saat ini kitab Taurat adalah salah satu dari 3 bagian kitab suci kaum Yahudi. Dan dalam umat Kristiani, kitab Taurat adalah perjanjian lama. Adapun ayat yang menjelaskan tentang keberadaan kitab Taurat, yaitu surat Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Anak-anak sekalian, kemudian kitab yang kedua yang Allah turunkan adalah kitab Zabur. Kitab Zabur, kata Zabur berasal dari kata bahasa Arab Zabara yuzabiru zabron, yang berartikan menulis. Aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, atau dalam Ibrani disebut Mizmar, yang berartikan nyanyian rohani yang dianggap suci. Isi pokok kitab Zabur berisikan nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorongan sebagai bentuk ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah dan doa individu, serta nyanyian untuk raja. Sedangkan fungsi diturunkannya kitab Zabur yaitu menjadi petunjuk Bani Israel
dan menjadi nasihat serta nyanyian rohani, hikmah, dan berisi puji-pujian. Adapun dalil yang menjelaskan tentang keberadaan kitab Zabur adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Kemudian kitab yang ketiga yang Allah turunkan adalah kitab Injil, yaitu kitab suci yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok kitab Injil adalah anjuran untuk bertauhid dan ajaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini keberadaan kitab Injil sudah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Isinya ditulis sesuai dengan versi penulisnya, yaitu Markus, Matius dan lain-lain sebagainya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang keberadaan kitab Injil adalah Al-Quran surah Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Yang artinya, terima kasih, demikianlah materi pertemuan pertama kita. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu Al-Quran atau kitab yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan jika ada pertanyaan langsung ke kontak pribadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.